Ayam yang cantik, ramping. Saya sih ngelihatnya seksi kayak Luna Maya. Yang luar biasa. Balik lagi di channel saya, welcome to my cage. Kenapa welcome to my cage ya? Memang sekarang saya sedang ada di kandang ya. Ini kandang saya, kenapa bagus? Ya suka-suka saya, kadang-kadang saya. Sombong amat. Dan di video kali ini saya akan membahas ayam aduan yang beralih fungsi menjadi ayam hias. Coba kameramen ambilnya. A few moments later. Nah, sekarang ayamnya udah ada di samping saya. Ini namanya modern game bantam. Ribet namanya memang. Modern game bantam atau orang-orang Indonesia lebih sering menyebutnya dengan singkatan dengan aksen Indonesia itu MGB. Ini adalah ayam adu dari Inggris yang awalnya itu memang ayam adu tapi sekarang berubah fungsi menjadi ayam hias. Ayam ini ya ayam yang mini, kecil sekali, dan ini bukan ukuran segini tuh, ini adalah yang udah dewasa. Memang segede gini, paling besar tuh segede gini udah dewasa. Ayam yang cantik, ramping. Saya sih ngelihatnya seksi kayak Luna Maya. Yang luar biasa. Modern game bantam atau MGB berasal dari modern game standar. Jadi dulunya tuh modern game standar yang dalam arti ukurannya tuh besar, tidak versi mini seperti ini. Jadi modern game standar itu yang besarnya dan modern game bantam itu yang versi mininya seperti ini. Ini berawal dari kegemaran warga Inggris yang sangat senang sekali dengan ayam aduan. Jadi di Inggris itu sangat populer di seluruh seantero negeri. Mereka tuh senang sekali mengadu ayam, dijadikan sebagai ajang perjudian gitulah. Cuman kebanyakan warga dari Inggris ini menggunakan ayamnya tuh modern game standar. Jadi persis seperti ini tapi yang versi besarnya. Dan pada tahun 1849, pemerintah Inggris secara resmi melarang untuk peraduan ayam. Jadi kegiatan mengadu ayam itu yang ditujuankan, maksudnya yang tujuannya untuk judi itu resmi dilarang secara keras oleh pemerintah Inggris di seluruh negeri Britania Raya. Awal mulanya itu ketika salah satu rombongan dari anggota kerajaan melintas pada satu daerah dan melihat banyak sekali kerumunan orang di sana, dan setelah dicek ternyata mereka sedang menyaksikan ayam aduan yang sedang beraksi tapi berdarah-darah. Disitulah setelah kejadian itulah pemerintah Inggris melarang keras ayam ini untuk ditandingkan secara resmi. Nah, karena pada waktu itu di Inggris itu sudah banyak sekali ayam yang menernakan modern game standar, di mana-mana di berbagai daerah ini sudah menernakan ayam ini. Lantas karena adanya larangan ini mereka bingung dong, ayam yang sudah begitu banyak tapi tidak bisa digunakan untuk ayam laga. Nah, lalu tercetuslah ide dari beberapa peternak di sana untuk merekayasa genetik ayam ini dari ayam adu menjadi ayam hias, tapi versi mininya. Wow. Nah, dan pada tahun 1870, ayam ini sering disebut sebagai exhibition game, yang artinya dia belum tampil secara sempurna seperti yang ada di kalian lihat sekarang ini. Belum sempurna penampilannya, makanya disebut exhibition game, karena
pada waktu itu masih ada yang besar, masih ada yang mini seperti ini, makanya masih disebut exhibition game. Dan barulah pada tahun 1910 modern game Bantam secara sempurna sudah berbentuk seperti ini. Sejak ayam ini disempurnakan 1910, ayam ini naik daun dan menjadi primadona di mana-mana karena seiring berjalannya kontes ayam hias di berbagai daerah di Inggris. Cuman sayangnya pada masa perang pada waktu itu, Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, ketika kekacauan terjadi di Eropa, ayam ini hampir dinyatakan punah atau sempat punah. Tapi beruntungnya pada tahun 1960, seorang peternak ayam dari Jerman bernama Paul Hoffmann ternyata mempunyai beberapa pasang modern game Bantam. Karena jadi sebelum ayam ini terjadi kepunahan di mana-mana, dia sempat membeli telur dari Amerika. Jadi pada waktu itu kan dari Inggris tuh diekspor ke Amerika. Nah, di Amerika kan berkembang biak banyak. Kebetulan Paul Hoffmann lagi main di sana, jadi beliau membeli beberapa butir telurnya. Dan ternyata setelah dibawa ke Jerman pada tahun 1960, ternyata di sana itu menetas. Dan Paul juga yang mengetahui ketika ayam ini sedang krisis karena terancam kepunahan, akhirnya secara resmi berhasil melestarikan ayam ini sehingga berhasil mencetak 13 warna. Yang sebelumnya itu hanya ada 9 warna dan di tangan Paul, ayam ini berhasil berkembang biak menjadi 13 warna. Ayam ini berhasil berkembang pesat pada tahun 1990, berkembang pesat di mana-mana, sangat banyak sekali. Tapi sayangnya baru pada tahun 2015 lah ayam ini secara resmi masuk ke Indonesia oleh importir lokal, sekaligus teman saya juga. Beliau adalah Bapak Fahmi Haris, seorang dosen di Universitas Negeri Jakarta, dan beliau juga adalah ketua umum dari APAH Indonesia. Jadi APAH Indonesia itu adalah sebuah komunitas yang mewadahi berbagai macam pecinta ayam hias dari berbagai daerah. Jadi APAH itu ada di mana-mana, ada di Bandung, Jakarta, Kediri, Aceh, Blitar, Tegal. Nah, di masing-masing daerah ada ketuanya, dan Bapak Fahmi Haris inilah atau kita yang dekat itu sering menyebut panggilan beliau itu sebagai Kang John. Dan Kang John ini juga yang pertama mengimpor ayam ini pada tahun 2015 ke Indonesia secara resminya. Jadi ayam ini belum lama ada di Indonesia itu sekitar 5 tahunan. Jadi termasuk masih ayam baru di Indonesia. Dan setelah dilakukan beberapa penelitian, ternyata ayam ini juga masih keturunan dari Old English Game dan ayam Malay. Dan sekarang kita masuk ke karakteristik dari modern game Bantam. Ini jantan, dan yang di kandang ini yang betina. Ayam ini termasuk dengan produksi telur yang sedikit, ya wajar lah sedikit. Badannya aja kecil kayak gini, gimana menelur banyak. Ini jengernya sebenarnya harusnya tegak, cuman karena sekarang lagi musim dingin, jadi dia agak turun ke bawah. Tapi ketika musim panas, dia biasanya berdiri lagi nih, tegak lagi. Nah, ciri khas yang paling menonjol dari modern game Bantam adalah kakinya. Dia panjang seperti ini, kakinya itu panjang, badannya itu ramping, makanya mirip Luna Maya sih sebenarnya. Dan untuk jantan sendiri, ini ukuran dewasa ya, bukan ukuran anakan, ini ukuran dewasa. Berat jantan itu sekitar 650 gram ketika normal. Tapi ketika birahi dia biasanya akan turun sedikit, sekitar 30 graman.
Dan untuk betina sendiri, ketika normal itu sekitar 510 gram. Jangan berisik. Tapi ketika bertelur, dia akan naik sekitar 570 gram sampai 580 gram karena ya bawa telur kan berat. Ayam ini biarpun badannya kecil, tapi suaranya itu keras. Berkokoknya keras. Ayam itu tegak badannya. Tuh, bisa dilihat ini gaya berdirinya dengan tegak. Salam bro. Tegak. Berdirinya tegak. Kakinya panjang, ini bulu ekornya halus, tapi yang bikin uniknya tuh bulu sayap tuh keras. Dan jadi di luar negeri tuh udah banyak kontesnya. Kayak di Amerika, di Australia itu sudah banyak kontesnya tuh. Yang bikin unik adalah ketika kontes, ayam ini diwajibkan jenger itu dipotong. Jadi jenger tuh ini yang atas jenger. Dan yang bawah ini namanya pial. Jadi si pial ini dipotong, jenger ini dipotong, baru dia boleh ikut kontes. Itu adalah syarat wajib. Katanya untuk mempercantik ketika dia tampil, supaya lebih kelihatan elegan. Saya juga tidak tahu alasannya yang pastinya, tapi info yang saya dapat seperti itu dari panitia di sana. Yang menarik dari ayam ini adalah biarpun badannya kecil, tapi ketika dia berduel dengan ayam yang badannya lebih besar, dia tetap berani sampai si lawannya itu kabur. Dia tetap akan berusaha berjuang keras karena dia memiliki jiwa petarung dari nenek moyangnya. Modern game standar yang tadi. Kita masuk ke cara berkembang biak. Dan ayam ini tuh matang di usia 10 bulan sampai 1 tahun untuk jadi indukan dewasa. Ayam ini tidak bertelurnya tidak musiman, dia bertelur sepanjang tahun dengan catatan kondisi bulunya sudah oke, dalam arti dia tidak mabung, dia sudah beres mabung, sudah beres ganti bulu, dia akan terus bertelur. Untuk kandang, ayam ini memakai kandang tertutup di musim dingin karena dia lemah terhadap cuaca yang dingin, dan untuk pakan juga sama aja seperti ayam pada umumnya, pakai konsentrat, jagung, beras merah, buah-buahan dan sayur-sayuran, ditambah extra food dari serangga dan ulat. Telur dari ayam ini menetas di usia 20 sampai 23 hari, baik itu memakai mesin inkubator atau dierami oleh induknya sendiri. Dan ayam ini juga bisa berpoligami dengan maksimal 1 jantan 3 betina. Mau dikasih 4 atau 5 juga bisa, cuman kemungkinan fertilnya itu rendah. Jadi percuma. Nah, dan untuk harga, ini sangat sedih sebenarnya untuk harganya itu. Jadi pada tahun pertama ketika dia datang ke Indonesia pada tahun 2015, ayam ini sangat mahal sekali karena pertama ayam ini belum ada di mana-mana, itu baru masuk ke Indonesia. Saya pun beli satu pasangnya ini sekitar 15 juta rupiah. Dan tahu sekarang berapa harganya? Karena sekarang sudah banyak, ada di mana-mana, dan beternaknya pun lumayan gampang. Sekarang satu pasangnya ini untuk dewasanya di harga 1,5 juta sampai 3 juta. Itu pun tergantung warna. Jadi varian warna di ayam modern game ini sangat mempengaruhi sekali. Karena di modern game ini ada 13 warna yang sudah resmi diakui oleh Asosiasi Pecinta Ayam Hias Dunia. Usia 1 bulan dari modern game ini sekitar 150.000 sampai 250.000 per ekor tergantung warna. Dan untuk remajanya usia 5 sampai 6 bulan ayam ini berkisar di harga Rp750.000 per
pasang. Sedangkan untuk usia siapan 8 sampai 9 bulan, ayam ini dihargai 1 sampai 1,2 juta per pasang. Dan sekali lagi saya ingatkan, harga yang saya sebutkan barusan itu tidak mesti sama dengan peternak yang lain atau penjual ayam yang lain, karena tergantung warna, tergantung kualitas. Jadi perlu diingat, yang menarik dari modern game ini adalah dia berbadan ramping, dan berkakinya panjang, jenjang, langsing seperti model. Banyak juga ayam modern game yang berkeliaran, dia tidak panjang dan tidak jenjang. Jadi kalau misalkan yang panjang seperti ini harga ini di kisaran 1,5 sampai 2 juta rupiah. Tapi kalau misalkan yang warna cerah, ada yang warna kuning, warna orange, itu masih 3 jutaan per pasang. Oke, mungkin segitu dulu di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan ditunggu video-video saya berikutnya karena masih banyak ayam hias yang akan saya bahas. Assalamualaikum.